Hendra. Waalaikumsalam. Bu, maaf ya Bu, saya mau istirahat dulu, badannya capek-capek banget nih, ya. Sebentar aja Pak Hendra. Saya mau minta tolong Pak. Mau minta tolong apa Bu? Saya mau minjem duit Pak. Suami saya sakit keras dan semakin hari semakin parah Pak Hendra. Boleh kalau Ibu mau minjem duit, tapi harus ada jaminannya Bu, ya. Ibu mau minjem berapa? Saya minjem 3 juta aja Pak. Saya mohon Pak Hendra, tolongin saya Pak. Ya Bu, Ibu mau pinjam 3 juta, 5 juta, 10 juta boleh Bu. Yang penting ada jaminannya. Jaminannya berapa gram? Untuk perhiasan saya nggak punya simpenan Pak. Gini aja deh Bu, surat tanah. Ibu punya kan surat tanah? Nggak apa-apa kok jaminannya itu. Pak Hendra, rumah itu cuma punya saya satu-satunya. Kalau saya kasihin ke Bapak, saya mau tinggal di mana Pak? Saya mohon Pak Hendra, tolongin saya deh Pak. Saya jadi serba salah nih Bu. Kalau saya nggak nolongin Ibu, dikiranya saya orang pelit. Tapi kalau saya nolongin Ibu, bisa-bisa perang dunia kedua sama istri saya. Soalnya kan Ibu minjem duit nggak ada jaminan. Bu gimana ya Bu ya? Aduh, maaf ya, saya nggak bisa nolong Bu. Saya mohon Pak Hendra, saya mohon tolongin saya Pak Hendra. Ya udah ya Bu. Lagi ngelesin perempuan orang. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Pensil alis udah gak gurih. Astagfirullah, Ra. Iman loncat. Bang Mendit, kalau ngomong jangan asal ceplok ya. Ini urusannya beda, bukan yang itu. Ibu ini datang kemari mau minjem duit. Cuma masalahnya nggak ada jaminan. Ya saya nggak bisa ngasih dong. Kasih, kalau ada duit kasih. Apa susahnya sih? Saya kasih. Ntar yang ada istri saya no, Ros Isabella bisa teriak-teriak. Saya dibentak-bentak, diomelin, diusir dari rumah, disuruh tidur di luar. Astagfirullahaladzim. Berulang kali aneh kate. Kenapa ente takut sih? Hah? Bini itu apa kata laki? Laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Wah, mesti belajar ngaji yang begini nih. Otaknya mesti diruat nih. Asal ngomong aja. Ya Allah, Pak Hendra, Bang Madi saya kesini mau minjem duit Pak. Mau minta tolong, suami saya lagi sakit keras Pak. Tolongin saya. Bang Medit, tolongin apa Bang Medit? Wah, songong. Dibelain malah ngepeknya ke aneh. Enggak. Pinjam yang lain. Kenapa jadi urusannya ke aneh ente? Sekalian Bang Madi ada di sini. Jadi sekalian aja saya minjem duit sama Bang Madi. Enggak. Suami saya mau masuk rumah sakit Bang. Ya masukin aja ke rumah sakit, tapi susahnya tinggal masukin doang, dorong gitu kalau sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, ada apa sih ini ribut-ribut? Ada aneh, ada Hendra, ada perempuan nih. Begini Pak RT, Ibu ini datang mau minta tolong, minta pinjem duit. Cuma nggak ada jaminannya, ntar yang ada saya sama istri saya bisa berantem. Perang dunia kedua. Saya nggak mau Pak RT. Ya kalau emang bisa, kenapa kagak dibantu sih? Kan kesian, dia butuh bantuan. Itu ya, ente aja yang bantu, apa susahnya? Ente yang bantu. Minta bantu sama RT aja. Iya. Ente hartanya banyak nih. Ya, ini keturunan raja-raja yang ke-9. Ya. Tapi ini yang ke-10, jadi nggak masuk hitungan. Itu. Ya udah, Cuma dia Bu, tuh. saya permisi dulu ya, Pak RT. Iya. Bu, yang sabar aja ya. Bantu doa, insya Allah nanti Allah bakal ngebantu. Iya Pak RT. Kasian ya Sina, hidupnya nggak pernah senang. Tapi sabarnya luar biasa, Bu. Suaminya sakit lama, nggak kerja. Tapi dia tetap sabar melayani suaminya. Dengar-dengar sih, dia mau pinjam duit sama Jang Ros. Tapi nggak dikasih. Jengros minta surat rumah. Ya Allah, tega banget sih jadi orang. Nggak sadar apa? Kalau suatu saat dia juga nanti butuh pertolongan orang. Kasih tahu Pak sama yang lain, biar saya bantu Bu Sina, Pak. Baik, Bu. Buruan, Pak.
Maaf ibu-ibu, pada mau kemana nih begini? Ini bang, mau ke tempatnya Potina ngelawat, lakinya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan bu meninggalnya? Belum lama. Kayaknya sih nggak sempat dibawa ke rumah sakit. Iya. Katanya sempat mau pinjam uang ya, tapi nggak dikasih. Iya sih bu, Posina datang ke rumah mau minjem duit, tapi saya nggak kasih soalnya nggak ada jaminannya bu. Ya tetangga kok pelit banget sih. Iya. Ya, bukannya begitu, soalnya memang aturan dari istri saya begitu bu. Kalau pinjem duit harus ada jaminannya. Yaudah ya, Pak, yuk. Tanggal banget. Gak inget tuh, ntar kan juga kesusahan. Hei, jalan. Astagfirullahaladzim. Bang, gimana sih jalannya? Bang. Ente jalan punya mate. Makro mente. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ini lagi kenapa lagi? Laki jadi-jadian. Ente kenapa? Nyurang-nyurang begitu. Gak punya pulus. Ya, duit masih ada, masih banyak. Bang, saya cuma merasa bersalah aja. Suaminya Posina meninggal. Cina yang mana? Itu yang tadi datang ke rumah mau minjemin duit, terus saya nggak kasih bang. Nah, berarti ente nih balanya. Yang jembab dia mati tuh gara-gara ente. Loh, kok malah nyalain saya sih bang? Lah iya gara-gara ente kan, ente gak kasih pinjam pulus kan? Iya, cuma masalahnya dia kan tidak ada jaminan, saya jadi nggak ngasih. Lagi juga kan Posina mau minjem duit sama Bang Bedit nggak kasih juga. Lah kenapa jadi urusannya kan? Gara-gara ente dia mati tau nggak? Ente gak kasih pinjam. Makanya jadi laki tuh ya, jangan takut sama bini ya. Pulus ente kan, kenapa jadi takut sama bini? Ya Allah, ente pemimpin dalam rumah tangga Endra. Ente neraka paling bontot ntar. Iya Bang Bedit dengerin ya. Nanti kalau saya kasih yang ada perang dunia kedua, saya tidur di luar teriak-teriak begitu, saya kan jadi pusing. Pusing gampang, jedotin pala ente kondok. Astaga. Bodoh amat. Ya Allah ya Karim, woi, kasih tahu, gara-gara ente nih, laki jadi nggak ada harga dirinya. Laki kali mah perempuan, dasar magro ente. Bangatan banget dah. Kagak ada hati nuraninya. Bener Pak RT, mentang-mentang kaya. Emang kalau mati tuh badan mau dibawa apa? Biarin aja. Harus ada orang yang berani nih. Biar dia tahu rasa tuh berdua. Bener Pak RT, saya setuju. Bang Wedit, udah ikut takziah bang. Aduh, nggak level aneh, bukan kasta aneh ini dah. Waduh, jangan begitu dong bang. Kita juga harus menjaga hubungan kita sesama manusia. Habnanas. Waduh, cakep banget, mur baut lagu-laguan ente. Pakai ngajarin aneh soal agama. Ya salam, ente kan tahu siapa aneh, ahli ibadah, ahli sodako, aneh udah paham soal begituan, ya? Oh, kalau paham tuh seenaknya. Kalau paham itu harus toleransi, bukan sombongnya yang digedein. Waduh, udah lupa ente. Ente lupa. Ente sekarang berhadapan dengan siapakah ini? Saya ingat, saya itu ngomongnya sama Bang Bedit yang pelitnya setengah modar. Gara-gara sampean, suaminya Posina itu nggak ketolong. Moga-moga nih arwahnya suami Posina itu gentayangan dan cekat Bang Bedit. Biar tahu rasa. Atun, ada setan entayangan. Baru satu setan lakinya si Sena, ya? Demit, setan, jin, genderuwo kumpulin di sini. Aneh nggak bakal takut. Aneh ahli ibadah, ahli sodako, kunci sorga ada mana? Takut sama yang begituan. Ada. Sombong amat. Bukannya Bang Bedit itu penakut. Nggak nantinya. Aneh takut yang begituan. Aneh ahli ibadah, ahli sodako, punya kunci sorga, nggak takut yang begituan. Wes. Aneh alergi ngomong mente. Ada gatal. Iya. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Sate deh ah. Yang dicari nasi goreng sate. Aduh, keganjal juga perut aneh akhirnya. Sate bang. Berapa tusuk bang? Astagfirullahaladzim, gak usah bercanda ya. Ente bukan level aneh, gak ada bercanda-bercandaan deh ya. Cepet bikinin. Berapa tusuk bang? Ente kenapa sih? Suaranya digitu-gituin. Kayak orang mau mati. Emang saya udah mati bang tadi sore.
Aduh. Si Baim gimana sih? Keluar, pintu nggak dikunci. Nanti kalau ada yang masuk gimana? Malam, Pak. Bapak lagi mencari siapa ya? Pak? Hah? Nyari Pak Hendra dan Jengro. Pak Hendranya saya. Gimana ya? Terus ada keperluan apa ya, Pak ya? Pak? Bapak? Aduh, kok begini? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Setan! Mami! Aduh. Mami, kamu jangan keluar, Mi. Ada setan, Mi. Aduh. Maling, mana malingnya maling? Ada setan, Mi. Di situ, Mi. Aduh. Tapi nggak ada setannya. Sini dia. Ada di situ. Bah. Nggak ada. Tadi ada di sini kok, Mi. Iya, ada di situ. Aduh. Tadi dikatanya mencari kita, Mi. Aduh, kok nggak ada ya. Aduh. Ya. Aduh, ya udah deh, Mi. Lebih baik kita sekarang ke rumah Pak RT. Aduh. Ngapain emangnya Pak RT perginya setan? Bukan, biar Pak RT cari paranormal buat ngusir setan. Ayo cepetan, Mi. Aduh, cepetan. Ayo dong, Mi. Ayo cepetan, Mi. Udah, ayo cepetan, Mi. Gokil dah. Aduh, kenapa jadi aneh kena sasaran? Ya Allah. Aduh, ini kan kesel Mas Hendra. Kok aneh yang ditemuin? Aduh. Ada apa, Bang? Aneh diuber setan. Enggak, maksudnya aneh ditemuin setan. Aduh. Masa udah tua takut? Aneh kagak takut sama setan. Serem. Setannya kayak saya nggak, Bang? Aduh, ini sakit, Pak. Nah, di sebelah mananya. Tunggu. Ini mau lepas. Aduh. Pak, tolongin kita dong. Anterin kita ke rumah Pak RT. Aduh. Apa dia juga mau kram banget ya? Ayo, cepetan. Kita jalan. Mami, diam. Ih, apa sih? Apaan lagi? Lihat ke kiri, Mi. Lihat ke kiri, Mi. Itu. Aduh, itu ketemu lagi deh tuh. Stop. Aduh. Makrum ente. Sabar sih ngagetin aja. Ya Allah ya. Ini ngapa sih romannya kayak habis kubur maling aja ngos-ngosan begitu? Aneh ketemu setan. Setan lakinya si Sina. Astagfirullah. Apa saya bilang? Ditayangan kan? Abang tuh yang salah. Dia kesel, abang pelit sih. Don. Gue kira bagaimana caranya tuh setan ya? Nggak ngikutin aneh ya. Pokoknya berapa aja aneh bayar. Alah, percuma bang, di akhirat duit kagak laku. Astagfirullahaladzim, Astagfirullah bang, mending Magrom ente. Ya Allah, kenapa jadi ente ikutin aneh? Ya, saya ngomong salah, jawab salah. Maksud aneh, ente cari orang pinter ya, supaya tuh setan nggak nguder-nguder aneh lagi. Kagak nyosokin badannya ke muka aneh lagi, begitu. Nyari orang pinter mah gampang bang, yang mau bayar siapa? Aneh. Aduh. Ngerti banget ya teh. Berapa sih ongkos? Berapa sih ongkos teh? Ini anda bayar. Nih, anda kasih. Ini lebih dari cukup tau nggak? Dia lagi. Setan. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Setan. Aduh, setan.
nggak nengok nih? Itu orang yang di belakang papi. Apa sih? Itu tuh yang lagi nyender perasaan papi kenal. Itu yang tadi berdiri di depan rumah. Tuh, ada di sini lagi. Kabur nih. Babi, kenapa larinya ke sana, bukan ke sana? Permisi, Omset. Omset siapa? Maksudnya Om Setan. Puas gua ngerjain jengres sama Pak Hendra. Rasain lo. Makanya jadi orang tuh jangan suka pelit. Kenapa? Sendirian nih. Aduh, serem amat. Assalamualaikum. Iya. Ini nih. Mau minta maaf kagak bisa ikut takjiah ya. Iya, Pok. Saya juga minta maaf sama Empok. Soalnya istri saya nggak bisa ngasih pinjaman. Sebenarnya bisa kalau ada jaminannya ya. Mami. Oh iya, aduh maaf. Keceplosan ya. Begini ya, datang ke rumah ya biar dibiayain semua selamatannya sama Aye. Ya, datang ya. Alhamdulillah, makasih ya Jeng Ros. Ya, ya. Sina, aneh mau minta maaf ya. Pokoknya semua biayanya aneh yang tanggung. Nih kebenaran nih, udah aneh siapin. Nih buat biaya selama 3 tahun ente selamatan ya. Cuman bilang ame arwah laki ente ya, jangan gangguin aneh. Takut ya. Iya Bang, nanti saya bilang Pak Ustadz buat mendoakan suami saya. Aduh, Aye juga takut dikejar-kejar ya. Ya. Yuk deh, aneh permisi dulu ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, buruan. Jadi tinggal ngapain sih? Sini usah nyampur ya. Mana tuh? Ngapain sih? Udah. Jangan ganggu anakku, ampun. Iya, semua belanjaan Ayah yang tanggung deh beneran. Kayak mau gangguin lagi na pensil alis tuh. Enak aja tuh bilang Pi. Barangan aja Bang Medit kalau ngomong. Apanya itu? Kenapa sih ketawa? Ada yang lucu? Odong. Kenapa ente ngakak? Makanya jadi orang jangan pelit, jangan jahat. Hati lu berbulu aja semua dah. Coba perhatiin. Nih, perhatiin. Siapa yang jadi setan coba? Ayo, perhatiin. RT. Astagfirullahaladzim. Iya. Nakut-nakutin. Gue tuh sengaja ngerjain lo bertiga. Biar lo pada mikir. Kalau dikasih rezeki lebih itu, lo pakai di jalan Allah. Buat kasih orang miskin. Ente nggak usah ngajarin aneh. Aneh udah nyumbang, tau nggak? Wah, magrum ente bener-bener ya. Kayaknya ada yang minta dicakar nih. Hajar nih. 1. Lo Bang Rojak noh. Aneh diharatin lo. Hajar nih. Alhamdulillah. Si Odon, si Udin, si Hendra belum pada mati. Berarti gue nih kesempatan pertama nih yang bakal dihisap.
kenapa nih kaki gue? Ya Allah, lututku kok lemas banget ini. Ya Allah, aduh. Ini kenapa nih kaki kagak bisa digerakin ya? Gue merangkak. Ini sama persis nih, ame hadis yang dibacain sama si Baim. Kalau orang kaya mau masuk surga, kudu merangkak. Oke, gua kagak mau balik ke dunia. Gue mau tetap di sini. Ntar gua balik ke dunia, ntar diduluin sama si Odan, sama si Udin, sama si Hendra. Agak. Gua kagak mau diduluin sama orang miskin. Gue pengen dihisap duluan. Mak, Mpok, udah berjam-jam kok Bang Rozan belum sadar ya? Itu yang periksa dokter Sotoy, tau nggak? Dia periksa asal-asalan. Kita harus cari cara lain. Terserah pakai apa kek, Ayah kagak peduli. Yang penting Bang Rojak nih cepet sadar. Emang pakai cara apaan, Mak? Kita cari aja paranormal, kiai, atau ajengan. Dia pasti bisa sembuh. Gue yakin deh. Ayo cepat, cari. Lah, kok Ayah? Ayah kan nggak tahu kayak gituan, Mak. Lu kan punya teman banyak. Lu tanyain sama teman-teman atau lu cari kemana? Ayo cepet-cepet, cari. Cepetan. Cepetan. Tuh. Kalau merangkak kayak begini terus, kapan gue nyampe surganya nih? Jangankan pergi ke sorga, ke padang mahsyar saja, kau butuh 1000 tahun, itu pun harus jalan kaki seperti biasa. Hah? 1000 tahun? Kalau gue jalan normal aja nyampenya 1000 tahun. Terus kalau gue merangkak, nyampenya kapan? Berarti mau 1000 juta tahun pun gue kagak bakal nyampe dong. Kalau begitu mau tetap aja si Udin, si Odon, si RT, si Hendra, sama orang-orang miskin yang lain dong tetap dihisap duluan. Percuma dong gue mati duluan. Itu sebabnya, kembalilah ke dunia. Cari cara yang benar menurut Allah. Ya udah deh, gue balik aja lagi deh ke dunia. Gue kagak mau mati duluan. Tolong dong. Tolong balikin gue ke dunia. Jangan pingsan di sini loh. Beneran Don, 10 juta jadi 1 miliar Don. Gue juga kaget nih baru ini ngeliat duit banyak banget. Kanjeng, ini duit semua nih Kanjeng. Iya, duit semua. Iya saya tahu, maksudnya beneran kan ini duit kan? Serius. Masa koran? Buat saya. Ambil semua. Itu saya pamit ya. Ya. Terima kasih. Duluan aja. Ayo Don. Makasih, Bah. Sama-sama. Wow! Ya! Akhirnya! Girang amat lu. Akhirnya gue jadi orang kaya juga, Don. Si Rojak mah lewat. Bener
Din. Sekarang di kampung ini lu yang paling kaya. Semiliar. Semiliar. Rojak pada punya duit segini. Iya, lu jangan girang dulu. Itu semua kan berkat gua. Tanpa gua lu nggak bisa kayak gini. Mas lo? Masih nggak paham aja. Oh. Bukan begitu, Din. Apaan sih? Hai, bilang dong. Ya ilah kagak ngerti duit, Din. Lu diisyaratin aja kagak ngerti, lu pakai pura-pura. Siap-siap kaget lo. Iya ya. Terima kasih, Din. Jangan awal keamanan. Iya, tenang. Iya. Udah beberapa hari ini musola makin sepi aja dari orang berjamaah ya. Iya, sepi banget. Bang Rojak kagak nongol-nongol, Pak RT kagak datang-datang, Bang Umar juga kagak tahu kemana. Bisa pada bareng gitu ya? Iya, aneh. Sampai tuh jadi imam. Kita bingung siapa. Ya ampun, gimana kalau sampai si mantu kagak sembuh lagi? Bisa-bisa gue jatuh miskin. Terus gue mau numpang hidup sama siapa? Oh, jadi situ mau pinjem beras? Iya, Jeng, dari pagi gue belum makan. Begini aja ya, situ kan mau pinjem ya. Aduh, pasti bayarnya susah deh ya. Soalnya buat makan hari-hari kan situ kan pasti juga minjem sana minjem sini nggak karuan ya, Pan? Ya? Jadi Jeng Ros mau kasih cuma-cuma? Ya kagak lah hari gini gitu lah ngasih cuma-cuma kagak. Gini aja deh, Pok ya. Bantuin aja yang namanya ngepel ya, nyapu, cuci piring ya, cuci baju ya. Kebeneran deh pembantu lagi pulang kampung tuh. Iya gue bantuin deh. Masuk. Bye-bye kotor ya. Jangan lihat kanan kiri, aduh ntar gelap mata. Hati-hati, jangan sampai licin. Biasaan becek. Tuh kan, dilihat. Nih, awas, terpeleset lagi ya. Hati-hati. Kerjanya udah kelar. Jangan panggil Jeng, panggil Ndoro. Iya, Ndoro. Kerjanya udah kelar, Ndoro. Berasnya belum. Oh, beras. Ambil. Berasnya cuma segini, Ndoro. Mana cukup buat makan sehari? Orang miskin jangan banyak protes. Keluar! Kagak! Gue gak mau jatuh miskin, gak mau! Gak mau! Mak kenapa sih? Bang Rojak yang sakit kenapa jadi main ngigo? Pokoknya laki lu harus sembuh. Gue gak mau jatuh miskin, gak mau! Ya ampun, Mak. Ternyata Mak cuma mikirin dirinya sendiri. Bukan karena sayang sama Bang Rojak. Lilis! Bang, cuma teriak-teriak aja. Itu apaan? Lihat tuh, Lis. Duit, Lis! Duit semua? Kagak, kamu udah pisang. Iyalah, duit semua, masa tabur ke orang sih, Lis. Ya Allah, Bang. Ini orang kaya, Lis. Banyak amat. Dari mana? Lu ngerampok, Bang? Enak aja lo. Udah
gue ngerapok. Kan lu sendiri yang nyuruh gue nyari guru. Hasilnya, gue udah bisa dapetin guru yang bisa ngasih duit. Nih! Ayo pengen lihat duit banyak kayak apa sih Bang? Cepet. Tempat tadi dulu. Tempat tadi. Buruan Bang, ya Allah Bang. Tuh, lu lihat tuh. Ya Allah Bang, ini duit semua. Ya Allah Bang. Ya Allah. Ya apa begini? Mana sih? Jadi dah. Edon! Kasih pajajaran lo, penipu! Pajajaran tuh orang. Dasar hansip kutu kupret. Berani-beraninya dia nipu gua. Awas ketemu gua bejek-bejek tuh orang. Bang, sedekahnya bang. Dari pagi saya belum makan. Emang kalau lu belum makan tuh urusan gua. Ada hubungannya sama gua? Hah? Saudara bukan lo, tetangga bukan? Pergi sana lo! Hei! Mana tuh orang? Kabur pasti nih orang nih ya. Dia tahu gue cari ini. Dasar kurang ajar nih hansipnya. Temu awas lo, gue bisa dan. Luar lo, Don. Nyari siapa ente? Odon. Hah? Odon? Apa nyari Odon? Pinjem pulus? Udah kasar. Odon udah nipu gua. Ngajar tuh hansip. Sejak kapan orang susah ditipu sama orang kismin? Sejak tuh orang ngajak gua ke dukun palsu. Katanya bisa ngadain duit, gak taunya tuh duit kertas semua. Emang Udon. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Din! Allahu Akbar, ya Allah. Ente komplit amat hidup ya. Udah kismin oon. Astagfirullah, makanya ngaji. Ini kampung kagak ada yang pernah ngaji kali ya. Allahu Akbar. Ente ngapain pakai kedukun segala? Ente ikhtiar kudunya ke Allah Subhanahu wa taala. Ente kedukun itu perbuatan musyrik. Ente tahu? Musyrik itu hukumnya itu haram. Haram hukumnya itu pasti dosa. Dosa udah pasti masuk neraka. Namanya juga ikhtiar. Ikhtiar sih ikhtiar, Din. Tapi ikhtiarnya jangan ke dukun. Ente salah kaprah. Ikhtiar sama yang punya nyawa kita. Siapa Allah Subhanahu wa taala aja wajalla. Ente tinggal minta. Berapa yang ente butuh, pulus berapa yang ente mau, ente tinggal ngomong. Cuman satu syarat, ye. Ente jongkok mintanya. Awas, belum jatuh. Waduh. Oh, jadi Bang Rojak sakit. Pantesan kagak nongol-nongol di musola. Kagak ada Bang Rojak, kagak ada imam. Iya, sampai sekarang dia belum sadar. Wah, Jan, gue ikut sedih deh. Sebenarnya ya gimana ya, Bang Rojak itu udah gue anggap sebagai kakak gue sendiri gitu. Gak usah ngarang deh lo, kakak dari mana? Saudara bukan, tetangga bukan, ngaku-ngaku jadi kakak. Serah lu deh. Sebenarnya mau kemana sih lu? Nyari orang pintar. Loh, kenapa nyari orang pintar sih? Bukannya dokter gitu? Gue disuruh sama emak. Ya udah ada dokter sih kemarin, cuman emak gak percaya. Mempan katanya. Gue tahu nih, lo gak usah bingung deh. Gue tahu mesti kemana. Siapa? Lo ikut aja. Mana tuh hansip kutu kupret tuh? Awas kalau kena. Dan! Woi! Mau lari kemana lo? Tahu jam lo? Hei! Lari kemana lo? Iya, Po. Dia manggil saya sambil rali. Nah, ada mobil lewat, ketabrak dah. Dia nyebrang nggak nengok-nengok sih. Wah, kok saya digapa sih? Engkau nggak lihat nih, saya keamanan kampung. Lagi nabrak mobil saya. Ketabrak gara-gara nyari lo, Adon. Lo ya, lo tuh udah nipu laki gue. Lo bawa laki gue tuh ke dukun gadungan, iya kan? Laki gue mana sekarang? Sakit. Anterin gue. Tapi, Po. Lu kagak mau anterin gue? Iya, saya mau. Pen, ikutnya, buruan. Cepetan, Pen, ikutnya. Jalan. Ya. Jalan. Ini, Po, orangnya, Po. Yang nabrak kaki, Po. Lu yang nabrak laki gue. Bukan saya.
Tapi mobil saya, Bu. Aceh, itu lo yang nabrak berarti. Iya, Bu, maaf, Bu. Habisnya suami Ibu nyebrangnya sih ngedadak, Bu. Jadi saya nggak sempat ngerem, Bu. Awas ya, kalau ada apa-apa sama laki ayah, gue laporin polisi loh. Iya, Po, laporin aja. Jangan, Bu. Dokter, dok, bagaimana laki ayah, dok? Pasien belum sadarkan diri, kami masih menunggu hasil ronsen. Ya Allah, bangunin. Pak, denger ya, Pak kata ayah ya. Kalau ada apa-apa sama laki ayah, gue laporin polisi, bener loh. Mohon ibu jangan ribut di rumah sakit. Lebih baik ibu simpan uang untuk biaya operasi kalau memang nanti dioperasi. Aduh ya Allah, gede banget tuh biayanya, bagaimana bayarnya jika gak punya duit begini. Bu, Ibu nggak usah khawatir. Biayanya saya yang tanggung. Iya ya, kan lo yang nabrak. Jadi ayah yang bayar, iyalah. Lo yang bayar. Tapi saya jangan dilaporkan ke polisi ya, Bu. Ya, lihat aja nanti bagaimana. Ngapain nyari gue? Pakai jalan berdua-duaan lagi. Ya ini mah darurat, Bang. Kan kata Abang juga segala sesuatu yang darurat dibolehin. Darurat apaan? Emang nggak bisa nyari yang lain buat nemenin? Kagak bisa, Bang. Ini tadi ketemunya juga dadakan. Bukan kagak bisa, kagak kepikiran. Bukan kagak kepikiran, tapi males mikir. Lu sih memang seneng jalan berduaan. Iya, maafin, Bang. Tapi jangan sampai kagak nolongin kita ya. Tolongin apa? Jadi gini, Bang Rojak itu kan lagi sakit. Nah, emak ayah tuh nyuruh buat nyariin orang pintar. Makanya Boy ngajak ke sini. Abang bisa bantu kan? Gue bisa apa? Yang punya kuasa untuk menyembuhkan semua penyakit manusia itu Allah, bukan makhluk. Jadi kalau mau, ikhlas sama Allah. Jangan kemari, nanti jatuhnya musyrik. Musyrik itu dosa yang tidak bakal diampuni dan masuk neraka. Orang, Boy. Bukan salah orang, tapi salah niat. Sudah, sana pulang. Iya deh, Bang. Makasih, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bang. Tolong dijaga makannya ya, Bu. Maksudnya dijaga bagaimana ya? Maksud saya pola makannya diatur, jangan sembarangan. Oh, ayah kirain dijagain. Jangan diambil orang begitu. Jadi maksud saya, Bapak itu jangan makan yang berlemak-lemak, biar Bapak cepat sembuh. Jadi jangan makan daging dahulu. Oh iya, Dok. Siap kalau itu mah, Dok. Boro-boro daging, tempenya nggak aku beli. Dasar lo penipu lo. Gue kata penipu, lu tuh kalau makan kalau nyebrang pakai mata. Bapak, Ibu, tolong jangan ibu di sini. Ini adalah rumah sakit. Ibu sekarang boleh pulang. Makasih ya, Dok ya. Sama-sama, Bu. Hati-hati ya, Pak. Din, ikut ya. Agak. Gue jaga kayak di soal sendiri. Au. Ayo. Iya. Tolong balikin gua ke dunia. Balikin gua ke dunia lagi. Aduh, gua udah kagak sanggup lagi dah. Balikin gua dah. Dasar manusia. Selalu saja nggak punya keteguhan pendirian. Tadi disuruh pulang ke dunia, dia nggak mau. Sekarang, dia minta balik lagi ke dunia dengan cepat-cepat. Gue kepengen hidup lagi. Pokoknya gue kepengen ngabisin harta-harta gue semuanya deh. Gue habisin biar gue cepet jatuh miskin. Gue kagak mau dihisap belakangan. Bapak dekat dengan rumahnya Bang Rozak. Iya.
Dia dekat dengan rumahnya Bang Rojak. Bapak ngapain nyari Bang Rojak? Ada perlu? Ini Pak, saya ini ada rencana mau bikin perumahan di Paku. Saya sangat tertarik dengan tanahnya Bang Rojak. Pak, itu tanahnya si Rojak yang di Parung. Itu sekarang udah bukan milik dia lagi. Itu udah jadi milik kita, Pak. Iya Pak, untuk tanah belum lama kita tukar guling gitu. Ini Bapak mau bayar berapa? Bapak, tanya berapa? Udah 50M deh, kagak usah diukur-ukur. Borongan aja saya jual. 50M. Iya, deal. Nanti sebagai tanda jadinya saya akan kasih Bapak 10%. Pak, 10% tuh berapa ya? 5 miliar, Bu. Hah? 5 miliar. Assalamualaikum. Pelan-pelan, Lis, pelan-pelan. Aduh, sakit dong. Jangan tarik gini. Iya berisik banget sih lu lagi jadinya laki. Cengeng banget. Cengeng. Tangan gue nyengsong gini, wajar lah kesakitan gue. Ya lalu juga jadi bini bangetan songong sama laki lo. Iya kenapa jadi ayah disalahin? Silakan duduk Pak. Makasih, Bu. Kalau sakit, baca istighfar terus, Beh. Sembuh, Pen? Enggak juga. Tapi paling enggak, kalau mati, husnul khotimah. Set, dah lu nyumpain orang tua mati lu. Lu Pen, lama-lama ngelunjak lu sama orang tua. Bukan ngelunjaknya, tapi yang namanya mati, semua orang bakal matinya. Anak Bapak ini memang cerdas. Iya, tapi cerdasnya kebangetan. Jadi sering kurang ajar sama orang tua tuh. Iya Pak, si Epen mah kagak usah ngomong, kagak ada yang penting. Memang ada yang lebih penting dari anak. Oh ada. Apa itu, Bu? Tuh Pak, DP Tane. Kan Bapak sendiri yang bilang mau ngasih 10%, ya kan? Cakep tuh, Pak. Gue setuju tuh. Itu kan kalau 50 miliar, DP 10%-nya berapa tuh jadinya duitnya? 5 miliar, Pak. 5 miliar? Iya. Banyak tuh duitnya tuh? Enggak, cuma selembar aja, Pak. Kok cuma selembar, Lis? Kok selembar sih, Pak? Maksud saya akan kasih Bapak 1 lembar cek. Nanti uangnya Bapak Ibu cairkan di bank. Nah, sisanya ditabung dah tuh. Ya, takut-takut nanti dirampok orang. Oh iya, iya bener Pak. Lis, itu cek ya. Jangan sampai lu jadiin bungkus ikan asin. Habis tadi kita buat bungkus ikan asin lagi. Ya elah Bang, duit 5M masih aja makan ikan asin. Yang gedean, ikan paus kita beli. Hati-hati, Bu. Beneran nih gak mau dikawal? Kalau mau, nanti saya hubungin polisi buat ngawal ibu sama bapak. Karena bawa uang 100 juta itu gede loh, Pak. Nggak usah, makasih Mas. Oh, ya udah kalau gitu hati-hati bawa uangnya ya. Takut ada rampok. Iya, tenang aja, laki ayah jago silat. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Gimana keadaannya Bang Rojak, Pok? Ya begini dah, kayak lo lihat sendiri. Dari kemarin belum sadar-sadar. Yang sabar ya, Pok ya. Saya juga sedih ngeliat Bang Rojak kayak gini. Ya Allah, sembuhkanlah Bang Rojak ya Allah. Bukan hanya keluarganya saja yang membutuhkan dia, tapi jamaah musola juga membutuhkan dia ya Allah. Gak ada Bang Rojak, gak ada imam musola ya Allah. Tolong sembuhkan ya Allah. Amin. Ya, doa preman paling-paling nyangkut di pohon, gak bakal dikabul. Mak, ngomongnya jangan begitu, kenapa sih Mak?
Alhamdulillah ya Allah. Jam. Romi, gue di mana nih? Di rumah, Bang. Dari kemarin Abang pingsan. Romi udah khawatir banget takut Abang kenapa-napa. Alhamdulillah sekarang Allah udah kasih Abang sembuh. Enggak nyangka lu, Tong. Biar banyak tato di badan lu. Lu bisa juga nyembuhin orang sakit. Jampe lu manjur juga. Saya nggak punya jampe, Nya. Ah, orang pinter emang suka ngerendah. Makasih banyak ya, Tong. Iya. Nah, sekarang jualan kita tanpa pakaian. Pasti laku. Pasar di sini kan jauh. Ya, mudah-mudahan ya, sih. Amin. Widih, dagangan tambah banyak aja nih. Sebagian nyolong ya? Sembarangan yang belum ngomong. Bang Madit, kalau mau jualan biar untungnya banyak itu jualannya juga kudu banyak. Kalau cuma sedikit ya pasti juga untungnya sedikit. Begitu kiat-kiat menjadi orang sukses. Ya, aturan dari mana? Kiat apaan? Itu bukannya kiat, itu namanya rakus. Lah buktinya aneh nih, ya aneh, kagak dagang. Buktinya tajir, kaya aneh, ya enggak? Bang Madit, kalau mau lewat-lewat aja, nggak usah komen. Jangan diladenin, sabar. Emosi tuh mas. Loh, ndak boleh emosi dek, ya, ndak boleh. Memang kudu sabar, banyak-banyak istighfar, ya. Loh, orang susah itu kudu banyak sabar. Kalau ndak sabar itu kupur. Lah, kalau kupur itu kafir. Kalau kafir masuk neraka. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Bibir aneh belum kering. Berarti ente memang termasuk golongan orang kufur. Orang salam bukannya dijawab malah menang baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Aneh kasih tahu mente. Ya, hukumnya nih, ya. Aneh ngasih salam itu hukumnya sunnah. Nah kalau ente itu wajib ngejawab. Ya, orang ngucap salamnya juga orang ikhlas. Apa yang dijawab? Yang tahu ikhlas sampai kagak aneh sebab aneh yang ngomong, aneh yang ngucap. Waalaikumsalam, Mama Dit. Udah, sono pergi. Nah, ente jawab salam sembari ngusir, berarti ente kagak ikhlas. Bang Madit, maaf nih. Yang tahu ikhlas apa enggak kan saya. Saya yang ucap, saya yang tahu. Gitu loh, Bang Madit. Alhamdulillah, lu udah sembuh mantu. Tadinya gue pikir lu mau lewat. Untung ada si Boy yang nyembuhin lu. Biar kate ada tato di badannya. Tapi bisa nyembuhin orang sakit. Ya, yang nyembuhin itu Allah. Ya, mungkin saya cuma jadi perantara. Tapi tetap Allah yang nyembuhin Bang Rojak. Bang, abang kenapa sih kok bisa kayak gini, Bang? Gua juga kagak tahu, Boy. Awalnya kepala gue nih pusing banget. Gara-gara ini gue ini kepengen miskin, tapi kagak jadi-jadi. Malah gue makin hari gue makin kaya. Nanti tuh kepala gue puyeng. Tahu-taunya gue berasa di akhirat. Hah? Akhirat? Amit. Lu jangan kesana lagi deh. Ntar gak bisa balik. Berabe, gue jadi miskin. Allahu Akbar, Mak. Kenapa ngomong gitu sih, Mak? Alhamdulillah nih sekarang Bang Rojak udah sembuh, itu yang penting. Subhanallah ya Bang, abang ini benar-benar orang pilihan. Belum tentu semua yang ada di sini dapat kesempatan itu, Bang. Tapi parah, Boy. Parah. Parah gimana, Bang? Di sono tuh kita mesti merangkak. Buat kita kepengen dihisap, itu mesti ribuan tahun buat gue sampai ke tempat penghisapan karena hidup gue ini kaya raya. Makanya gue di sono minta balik lagi ke dunia biar gue jatuh miskin beneran. Jangan! Ntar kalau lu miskin, gue yang ke akhirat. Saya pamit ya Bang.
mau langsung ke musola. Sebentar lagi kan asar. Masih Boy. Ngapain buru-buru pulang? Bersihin musola kan ntar juga bisa. Kebersihan itu kan sebagian dari iman. Kasihan kan orang-orang yang musolat kalau musolanya kotor. Lagian di musola banyak orang yang numpang tidur. Kalau ada yang tidur musola itu usir aja. Emangnya musola penginapan? Justru nih ya, di zaman Rasul, para musafir itu dipersilahkan untuk istirahat di musola atau di masjid. Dari mana lu tahu? Baca. Yaudah bang, cepet sembuh ya. Biar jadi imam lagi di musola. Boy. Bang, jangan bang. Bang, jangan bang. Kalau saya terima uang ini, nanti hilang keikhlasan saya. Kalau keikhlasan saya hilang juga pahalanya dong. Lu itu ngomong ikhlas tapi masih nyebut pahala. Itu juga pamrih namanya. Jadi rugi ntar. Nggak dapat ikhlasnya, nggak dapat juga pahalanya. Iya udah deh bang. Ini uangnya saya terima bang. Ya biarlah pahala udah lewat. Jangan sampai uang juga lewat. Nah itu dia lo ngerti ah. Terima kasih Boy ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih Boy. Lis, kita naik bajaj aja, Lis. Mendingan kita naik taksi aja, Bang. Kita kan seumur hidup belum pernah naik taksi. Naik bajaj juga kita nggak pernah. Orang selama ini kita jalan kaki mulu. Lagian Lis, kalau kita naik taksi nih, ntar orang curiga. Disangka kita lagi banyak duit lagi. Bisa dirampok kita. Gimana kita naik ojek? Ojek tambah kelihatan kita bawa duit. Gimana sih lu ah? Kalau orang yang Tuhannya duit, pasti takut kehilangan harta. Hidup lu nggak bakal nyaman kalau dia tuh harta. Sirik aja lo. Kan gue heran sama lu. Ada mulu di mana aja. Lu orang pada lembut sih. Udah ngomong jalan lagi. Gue tahu nih. Biar gue bisa deket terus sama Jamilah. Gue harus manfaatin Nyarohaye. Bener. Kan orang matre tuh gampang banget buat gue kadalin. Yaudah deh. Kalau kalung ini gue kasih ke Nyarohaye, pasti Nyarohaye bakal klepek nyerah. Terus gue bisa ketemu sama Jamila terus-terusan. Paksa dah jadi naik taksi, ternyata naik bajaj juga. Saya nggak maksa bang, abang sendiri yang nyetok taksi saya. Bukan rumah lu juga. Takut aja lagian, baper banget sih. Udah nyetir aja. Tarik aja, kayak ABG aja baperan nih. Lis, di belakang ada motor ngikutin kita, Lis, kayaknya, Lis. Ya bener sih, Bang, kalau ngomong jangan nakutin apa sih ah? Bang, jalan bang, cepetan bang, jalan bang. Ini udah jalan bang, ini juga udah ngebut. Ya tahu jalan, kalau berarti namanya ngetem, bang jalannya cepet. Lah ini kan taksi bang, mahal. Tahu nih buruan ngapa sih? Aduh. Ini udah kenceng bang, di depan rame mobil. Bang lewat juga dia bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain lu kesini, heh? Si Jamile kagak ada. Mending lu pergi aja dah. Oh enggaknya, Aye bukannya mau ketemu Jamile. Aye pengen ketemu sama Nyak gitu, ada perlu. Perlu apaan? Ayo sebutin lu perlu apa sama gue. Jangan lame-lame. Gue gerah nih, gerah. Iya Nyak. Jadi begini Nyak. Aye ada hadiah gitu buat Nyak. Pegang dulu Nyak. Nah,
Itunya 24 karat asli. Aing beliin buat Nya. Serius lo? Hah? Banyak duit lo ya? Hah? Ini harganya kan mahal. Serius lah Nya. Ya mau gimana lagi ya, maklum aja Aye kan terlahir dari keluarga yang kaya rayanya. Jadi ya Aye beliin khusus buat Nya. Alhamdulillah. Makasih ya Entong. Iya Nya, jadi ya gimana gitu Nya. Lu boleh ketemu Jamile kapan aja lu mau. Aduh, alhamdulillahnya. Makasih banyak ya Nya ya. Iya, iya. Kan, itu bapak ngemis, Lis. Bang, kayak kagak tahu aja. Sekarang rampok itu jangan jadi pengemis. Udah cepat begitu. Ngemis tuh, Lis. Lagi, ngapa kagak jalan sih, Pak? Oh, di depan itu ada mobil mundur. Masa iya mau kita tabrak kok? Aja takut, Pak. Kamu ini kan cantik, tapi kok belum nikah ya? Iya mbak, belum ada yang mau. Belum ada yang mau atau kamu pilih-pilih? Ya udah, kalau ada yang serah langsung aja minta